Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wasallam. Meneruskan tanda-tandanya kalimah isim, yakni berupa huruf jar. Huruf jar min sudah, ila sudah, sekarang an. An ini adalah salah satu daripada huruf jar yang ketiga. An mengejarkan kalimah isim itu mempunyai makna mujawazah. An faedahnya maknanya mujawazah. Cara mengenal nahwu dengan persis itu harus dirunut, bukan langsung mujawazah itu apa. Karena nama itu mempengaruhi daripada makna. Contohnya sekarang, mujawazah Nah, apa itu mujawazah? Kita tinjau dari segi bahasa dahulu. Mujawazah kalau menurut lughat secara bahasa artinya adalah al-bu'du. Ba'uda yab'udu bu'dan. Bu'dan rofa, bu'dun dikasih al-bu'du. Ba'uda yab'udu bu'dan al-bu'du artinya jauh. Contohnya sekarang, arti daripada mujawazah itu jauh. Contohnya menurut apa namanya, ulama ahli lughat adalah fal fulanun tajawaza fulan. Fulanun utawi fulan. Fulanun utawi fulan, kurang jelas mungkin. Fulanun tajawaza fulan. Fulanun utawi fulan. Fulan itu si anu, tidak menyebutkan namanya. Iku tajawaza. Iku tajawaza. Nah,
Artinya tajawaza itu adalah jauh. Al-bu'du. Kenapa diikutkan wazan? Contohnya kok tafa'ala? Kita itu contohnya tafa'ala. Ya kita harus tahu tafa'ala mauzunnya tajawaza. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun, tafa'ala yatafa'alu. Sama dengan wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Nah itu fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Tajawaz. Fa'ala dengan tafa'ala itu sama, mempunyai faedah musyarakah bainal isnaini. Yang namanya musyarakah itu adalah satu pekerjaan dilakukan oleh dua orang, salah satunya sah jadi fa'il dan sah jadi maf'ul. Contohnya qatala Zaidun Amr. Beda dengan qatala. Zaidun Amr. Qatala wis mateni sopo Zaidun Zaid, mateni Amron ing Umar. Pelakunya adalah Zaid, korbannya adalah Umar. Fa'ilnya hanya si Zaid, maf'ulnya yang kejatuhan pekerjaan hanya Umar. Pekerjaan apa? Pekerjaan dibunuh. Beda dengan qatala. Seperti tadi saya sampaikan, wazan fa'ala, wazan tafa'ala itu faedahnya musyarakah bainal isnain. Aula musyarakah. Musyarakah. Kalau qatala ini maknanya paten pinaten sopo Zaidun Zaid, paten pinaten Amron ing Umar. Pekerjaan satu yakni membunuh ini dilakukan oleh dua orang. Zaid membunuh Umar, Umar juga membunuh Zaid. Entah siapa yang mati, yang penting dia duel. Pekerjaan membunuh, pekerjaan memukul, misalkan itu dilakukan oleh dua orang. Zaid yang melakukan membunuh kota, Umar yang melakukan kota. Zaid yang melakukan pembunuhan, Umar yang melakukan pembunuhan. Zaid membunuh Umar, Umar membunuh Zaid. Ini namanya musyarakah. Beda dengan fi'il muta'addi biasa. Paham? Hati-hati. Salah satunya sah jadi fa'il dan sah jadi maf'ul. Wazan fa'ala, tafa'ala yang faedahnya musyarakah ini bisa dibolak-balik. Sah jadi fa'il dan sah jadi maf'ul. Qatala wis paten pinaten sopo Zaidun Zaid Amron ing Umar. Boleh dibalik, qatala
Amrun Zaidan. Zaidan. Karena faedahnya saling, faedahnya musyarakah. Nah, kalau qatala di sini tidak bisa. Harus Zaid yang menjadi fa'il karena pelakunya adalah Zaid. Nah, kalau tafa'ala ini musyarakahnya fasoidan, musyarakah bainal isnaini fasoidan, atau lebih banyak, tidak hanya pelakunya satu. Fasoidan aula musyarakah. Kenapa saya menerangkan sorof di sini? Hanya memperkenalkan hati-hati membaca kitab, karena setiap wazan itu mempunyai faedah masing-masing. Otomatis kalau wazannya punya faedah masing-masing, mauzunnya juga harus dikasih faedah. Salah memberi makna ya berbahaya. Contohnya qatala Amrun Zaidan tidak bisa disamakan dengan qatala Zaidun Amron. Nah, kebetulan di dalam contoh ini adalah mujawazah. Contohnya fulanun tajawaza fulana. Fulanun utai fulan kutajawaza musyarakah baina isnaini fasaidan aula musyarakah. Pekerjaan satu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Fulanun utai fulan kutajawaza adoh-adohan sapa Zaid fulanan ing fulan. Ngedoi sapa Zaid fulanan ing fulan. Pekerjaan menjauh itu dilakukan oleh dua orang, yakni baik fa'il ataupun maf'ul. Maf'ulnya bisa ditaruh di fa'il, fa'ilnya bisa ditaruh di maf'ul. Itu namanya musyarakah. Yang namanya musyarakah itu adanya di wazan fa'ala dan wazan tafa'ala ditulis. Nah, secara lughah, secara bahasa mujawazah itu adalah jauh. Yang namanya jauh adalah antara A dengan B saling jauh. Contohnya fulanun tajawaza fulanan. Ini yang namanya mujawazah. Apa namanya? An itu faedahnya mujawazah. Mujawazah itu apa? Mujawazah itu kalau bahasa jauh. Nah, kalau istilah kalau itu indal lughah menurut ulama ahli lughah. Sekarang istilah, kok ada istilah itu apa? Istilah itu wa ittifaqu thaifatin ala thaifatin fi thaifatin, itu namanya istilah. Suatu persepakatan di antara para ulama ahli nahwu itu namanya istilah. Istilah ulama ahli fikih, istilah itu ittifaqu thaifatin ala thaifatin fi thaifatin, itu istilah. Enak ngaji kayak begini, sayang kalau enggak ngaji. Ngaji kayak begini itu ya, mahasiswa yang belum ngaji bisa ngaji dari awal, anak SMA bisa, anak pesantren bisa, yang sudah di rumah juga bisa. Ya bismillah, diniati ibadah, diniati biar kenal nahwu shorof, karena nahwu shorof adalah miftahul ulum. Kalau bisa nahwu shorof, yakin 100%, tidak pakai 90%, pasti bisa baca mahali, bisa baca wahab, bisa baca Fathul Muqin, bisa baca Fathul Qadir, bisa baca semua, bisa baca tafsir ya. Tapi harus ngaji ke guru, karena kalau nggak ngaji ke guru nanti namanya gurunya setan, takut salah. Menurut ulama, istilah ulama ahli nahwu, yang namanya an
itu faedahnya mujawazah. Apa itu mujawazah? Mujawazah adalah bu'du syai'in. Bu'du syai'in anil majruri bi'an biwasitati masdaril fi'li. Huwa utawi sing jeneng mujawazah iku bu'du syai'in, ngedohno swiji-wiji anil majrur saking isim kang den jerake. Ngedohnone bi'an kelawan an. Nah, oleh ngedohno kelawan an mau biwasitati masdaril fi'li, kelawan lantaran masdare fi'il. Wadari utawi sore mengkono-mengkono buku syai'an anil majruri bi an wasitati masdaril fi'li, atau wadari utawi sore mengkono-mengkono ngedohake swiji-wiji saking isim kang denjerake kelawan an kelawan lantaran masdare fi'il iku kama fi qaulika, kama kaya dene keterangan sila mastaqarra kang tetep apa wa tetep fi qaulika ing dalam pengucap ira dirupane pengucap ira romaitu sahma anil qaus. Enak ta ngaji ta? Romaitu wis manah sapa ingsun. Romaitu as-sahma anil qausi. Roma itu wis manah sapa ingsun, saya memanah. As-sahma ing jemparing, ini jemparing. Busur bahasa Indonesianya. Ini busur. Bahasa Jawa kitabnya as-sahma ing jemparing. Sun panah anil kausi andok saking gendewo. Nah, ini gendewo. Nah, ini gendewonya. Ini panahnya, ini apa namanya gendewonya? Ibu panah, anak panah, busur. Ini ibu panahnya. Tas melesat. Yang namanya an adalah menjauhkan sesuatu. Bu'du syai'in, menjauhkan sesuatu, yakni ini dijauhkan. Apa namanya? Panah. Busurnya dijauhkan. Menjauhkan sesuatu adalah busur. Anil majruri saking isim kang den jerake. Ini jer, ini majrur, al-qausi. Dari jemparing, menjauhkan apa? Menjauhkan busur dari ibu busur, dari panahnya ini. Romaitus mana sapa ingsun as-sahma ing gendewo. Apa Romaitus mana sapa ingsun as-sahma ing panah. Romaitus mana sapa ingsun mana as-sahma ing iki busure anil kausi ando saking gendewo. Ini gendewo, apa gendewo? Ibu panahnya. Ini kaus. Ini kaus. Anak panah, ibu panah, ini busurnya. Menjauhkan sesuatu, yakni panah,
anil majrur, yaitu kausnya. Caranya menjauhkan dengan an. Nah, menjauhkannya dengan an. Maka an di sini faedahnya adalah mujawazah, menjauhkan. Nah, caranya menjauhkan apa? Menjauh sendiri tidak? Biwasitoti masdaril fi'li, dengan lantaran masdarnya fi'il, yaitu romaitu romyun, roma yarmi romyan. Jadi masdarnya fi'il adalah romyun, memanah. Memanah itu menjauhkan apa namanya, syek. Ini syek. Nah, ini syek anil kausi, yaitu dari apa, majrur. Biwasitoti masdaril fi'li, yakni romyun. Jadi artinya romaitu sahma anil kausi adalah menjauhkan sesuatu dari isim yang dijerkan dengan an, dengan lantaran masdarnya fi'il, yakni romyun. Maka an di sini artinya adalah mujawazah. Karena kalau tidak tahu secara detail begini, nah, secara kuping itu sama, saking, ya kan, saking, kata-kata saking itu nanti bisa itu an, bisa min ya saking. Dhahabtu minal Basrah, saking. Dhahabtu wis lunga sapa ingsun, budal sapa ingsun minal Basrah, saking. Roma itu sama anil kausi, saking, sama di telinga. Padahal jauh maknanya. Kalau min saking di situ artinya ibtida. Kalau an di sini sakingnya adalah mujawazah. Makanya Lerak mengasih mana an, ando. Ando itu jauh, ando saking, menjauh dari itu Lerak. Kalau dipukul sama, ya nanti maknanya tidak karuan. Kalau maknanya tidak karuan, hasil makna ya tidak karuan. Hukumnya jadi tidak karuan. Contohnya, qatala amrun zaidan. Kalau dipukul maknanya qatala mukul, qatala mukul, qatala mukul, taqatala mukul, istaqoi apa? Taqatala mukul, infa'ala, in qatala mukul, semua mukul. Apa jadinya? Tidak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga ngaji. Saya ngaji, sinau, niat melestarikan nahwunya Lera biar gak hilang. Bismillah, monggo ngaji. Paham ya? Ini sudah sangat jelas. Romaitu sahma anil kausi, yang namanya an adalah bu'du syai'in, menjauhkan sesuatu adalah sahar. Anil majruri adalah kaus. Bi'an, ini annya faedah mujawazah. Ya. Biwasitati masdaril fi'li, dengan lantaran masdarnya fi'il. Jadi romyun, jelas sekali. Dipelajari lagi kan, di YouTube bisa dipulak-balik. Romait wis mana sapa ingsun an romait asama ing jemparing anil kausi andok saking gendewa. Gendewa iki jemparing. Tanahnya namanya jemparing. Terus ibu panahnya ini namanya gendewo.
bahasa Jawa. Nggih. Ibu panah, anak panah, busur dan ibu panah. Min ilaan Allah. Allah mengejarkan kalimat istri, kalimat isim itu adalah al-isti'la. Itu artinya isti'la. Sambil duduk sebentar, capek. Isti'la. Aduh, alhamdulillah. Allah mengejarkan kalimat isim itu faedahnya isti'la. Isti'la wa huwa lughatan al-ulwu. Kalau menurut bahasa yang namanya isti'la itu al-ulwu. Al-ulwu itu tinggi. Basa Jawane dhuwur, hati-hati. Ya. Al-ulwu itu dhuwur, tinggi. Tinggi, dimasukkan pikiran dulu. Dimasukkannya hati. Wal irtifa, munggah, naik. Bahasa naik ini beda dengan bahasa Jawa. Naik apa ya istilahnya ya, kata-katanya itu bisa maknanya banyak. Bisa naik mobil, bisa mengendarai mobil, bisa naik tangga, bisa tidak bisa kan? Jadi naik dengan mengendarai itu beda. Naik dengan mengendarai itu beda. Maka fahami dengan betul kata-kata Allah ini artinya menurut bahasa adalah al-ulwu, tinggi, dhuwur, wal irtifa, naik. Wastilahan, kalau Allah menurut istilah ahlina, artinya Allah yang mengejarkan, itu faedahnya tadi adalah istilah. Apa itu istilah? Yang namanya istilah itu adalah tafawwu'u syai'in 'alal majruri biha. Tafawwu'u syai'in, ngumpuli suwiji-wiji, fauqa itu di atas, lebih dari itu namanya fauqa. Jadi harus hati-hati antara makna Allah di atas sama fauqa atas. Atasnya fauqa dengan Allah beda. Kalau Allah, yang namanya apa namanya? Istilah adalah tafawwu'u syai'. Ngungkuli suwiji-wiji, melebihi. Tafawwu'u syai'in, tafawwu'u syai'in, ngungkuli suwiji-wiji alal majruri. Ala istilah berarti di atas, alal majruri ing atase majruri isim kang den jirake biha kelawan. Contohnya so itu alas syabah. So itu alas satri. So itu alas satri. So itu wis munggah sapa ingsun alas satri ing atase apa layak atap.
atap utawa loteng wis, atap atau loteng. Munggah alas saged. Ini memakainya tafawuk. Kalau fauq ke atas, kalau tafawuk itu adalah melebihi tafawuk. Karena apa? Tafawuk itu ikutnya wazan adalah tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Tafawwadu yatafawwadu, tafawwuqan, tafawwuqan. Nah, tafa'ala ya, wazannya mauzunnya tafawwaqa, tafawwaqa, masdarnya berbunyi tafawwuqan, tafawwaqa ya tafawwaqu tafawwuqan. Ya, anutnya wazan tafa'ala ya tafa'alu itu punya faedah takalluf. Apa itu takalluf? Adalah huwa uti sing jeneng takalluf iku tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. Sing jeneng takalluf, yang namanya takalluf iku tahsilul matlubi, ngasilake perkara kang dipurih syai'an kelawan suci-widi ba'da syai'in kelawan sakwise suci-widi. Contoh, ta'allamtul ilma. Ta'allamtul ilma. Ta'allam tuwes amrih bibinau ngaji sapa ingsun al ilma. Nah, ta'allam tu yang ikut wazan tafa'ala itu faedahnya adalah takalluf. Takalluf adalah menghasilkan sesuatu yang dicari dengan step by step, tobakon an tobak. Artinya, saya mendapatkan ilmu, saya belajar ilmu. Belajar ilmu itu adalah ta'alamtul ilma, adalah mas'alatan. Ba'da mas'alatin. Ba'da mas'alatin. Satu masalah demi masalah. Nah, satu masalah demi masalah itu namanya ta'alamtu. Mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu sesudah sesuatu. Satu masalah demi masalah. Tahsil matlubi syai'an ba'da syai'in. Ini pakainya tafawuq syai'in. Jadi ngungkuline suwiji-wiji alal majrur itu step by step. So itu ala sadahi. Munggah sapa ingsun ing atase genteng itu berarti satu step. Satu masalah demi satu masalah, satu pijakan demi satu pijakan. Persis maknanya. Karena artinya adalah tafawuq. Yang namanya istilah adalah tafawuq. Ala adalah tafawuq. Step by step. Lah kalau hanya maknanya itu hanya fauqun, ya di atas sudah satu langkah. Kalau tafawuq itu adalah tahsilul matlub syai'an ba'da syai'in. Berarti apa? Harus
satu langkah demi satu langkah, satu tangga demi satu tangga. Kitab mana yang sulit dibaca? Kalau nahwunya sudah benar, pasti bisa. Mau ngaji Ihya, mau ngaji kitab apa saja, yakin akan lebih jelas memperinci, lebih jelas menguraikan orang yang ahli nahwu dengan tidak. Maka harus belajar. Bismillah, monggo bismillah. Minta ridhonya Allah, tidak untuk manusia. Belajar untuk mengetahui sesungguhnya apa firman-Nya Allah, bagaimana firman-Nya Allah, makna yang sebenar-benarnya. Karena kalian, saya besok pasti dihisab. Kenapa dihisab? Tolabul ilmi faridatun. Kenapa faridatun? Dikarenakan untuk mengetahui firman-Nya Allah. Ayo ngaji. Nah, jadi contohnya, so itu ala sathi. Jadi munggah sapa ingsun, ala faedahnya adalah istiqlal. Istiqlal itu adalah tafawuqus syai'in anil majul alal majrur. Ala itu loh. Ala ini faedahnya adalah tafawuq. Tafawuq adalah yang namanya istiqlal itu adalah al-ulwu. Al-ulwunya adalah memakai sifatnya tafawuq, menurut istilah adalah takalluf, berarti step by step. Di atasnya ngungkul ini, munggai itu step by step. Nah, bisa. Allah itu huruf J. Allah itu huruf J. Wahya rupane pira-pira huruf J iku min. Wahya utawi rupane pira-pira huruf J. Berarti huruf. Wahya rupane pira-pira huruf J iku min. Sidine huruf J min. Wa ilalan kaping pindho huruf J ila wa anan kaping huruf J an. Wa'alalan kaping papati huruf jar ala. Ala yang huruf jar itu mengejarkan. Tapi kata-kata ala, kalimah ala ini tidak selalu huruf. Nah, kalau ala tidak huruf berarti tidak mengejarkan kalimah di sini. Ala ada kalanya fi'il, ada kalanya huruf. Oke. Besok lagi. Ya, waktu sudah panjang ini. Ala dikit apa ya? Ya selesai semua. Ala kalimat fi'il. Nazaltu. Sekalian. Nazaltu min ala as-sathi. Kalau tadi so itu ala sathi. Ala di sini ini ala huruf. Ala di sini ini ala fi'il. Ala isim. Ala di sini ala isim. Nazaltu wis mudun sapa ingsun. Mudun min ala sathi. Bukan kalimat huruf mengejarkan kalimat huruf, tapi ala di sini adalah kalimat isim. Nazaltu fi'il fa'il.
Fi'il madhi mabni fathah. Nah, fathahnya muqaddar dikarenakan apa? Fathah muqaddar dengan sukun arid karena apa? Bertemu tak dhamir mutaharrik fi. Karena ilatnya ditawari arba'in mutaharrikatin fi ma huwa kalimatil wahidati. Ada dua kalimat fi'il dan fa'il hidup semua kayak dalam satu kalimat, itu nggak boleh. Nah, maka disukun arid. Min kalimat huruf jar mengejarkan kepada kalimat isim. Ala bukan kalimat huruf, tapi ala adalah kalimat isim yang dijarkan memakai min. Nah, ala kalimat isim. Isimnya adalah isim mufrad. Namanya isim mufrad, isim maqsur. Jadi ala, ala asalnya ya alayun, alayun jadi ala. Bila mana ada ya jatuh sesudah harokat fathah, maka suruh mengganti alif. Ini bukan ya, tapi ini alif. Namanya alif. Ini namanya alif. Alif tanis maksuroh. Nah, ilatnya untuk di kasroh jirnya memakai kasroh muqaddar karena apa? Litta'adzur, karena sulit, berat, karena sulit. Nah, ta'adzur itu di mana tempatnya? Yaitu di isim maqsur. Jadi fi'il bina mutal itu ada yang maksur, ada yang mangkus. Kalau mangkus, nah isim mangkus, jadi maksur. Isim maksur itu kulus apa? Alayun, alayun jadi ala. Nah. Amin ala sathi. Ala ini mudhof. As-sathi mudhof ilaih. Jadi ini adalah isim maksur, jernya dijerkan dengan min, jernya memakai kasroh, alain, ala, kasrohnya muqaddar dikarenakan isim maksur. Kalau huwazihu itu namanya apa? Siqol. Kalau ini fathah alif namanya apa? Litta'adzur, sama dengan al-fatah. Sama dengan al-fatah, fatah. Jadi ala ada yang berlaku menjadi apa? Huruf jar, ada yang berlaku menjadi isim, ada ala yang berlaku menjadi kalimat fi'il. Contohnya ala, ya, aliyah, iktala, ala, aliyah, iktala. Ini ala, tapi bukan huruf, bukan isim, tapi fi'il. Jadi ala, aliyah, al-makana, naik, ala itu naik. Naik itu artinya munggah. Ala aliyah iktala adabata, mengendarai, as-sayyarah, ala zaidun as-sayyarata, ala zaidun as-sayyarah. Nah, ala naik. Naik itu naik ala mengendarai. Kalau ala aliyah iktala, ini naik munggah, menaiki, naik. Jadi sekali lagi, ala ada yang kalimat huruf, yakni huruf jar mengejarkan kepada kalimat isim. Ada ala yang justru tidak menjadi kalimat huruf,
tapi ala berlaku sebagai kalimat isim. Ada ala yang menjadi apa? Kalimat fi'il. Ala di sini isim maqsud. Oh. Nah, segitu dulu sampai besok lagi. Min ila an ala. Besok wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.